SMP itu saya baru tahu kalau ada offside di bola itu. Berarti di kampung selama ini waktu saya main itu nggak ada yang sah tuh bola saya. Iya. Kamu jangan nyuruh Tuhan berbuat tidak adil. Kenapa? Kita memang jelek mainnya, kok suruh menang. Anak muda kita sekarang ini apa ya? Baru sekali gagal. Saya udah nyoba, udah 3 kali, udah 4 kali nggak lulus. Saya tes CPNS mau katanya. Saya nggak coba bisnis ini nggak jalan. Dia nggak tahu pemain bola itu 2 kali 45 menit udah keringetan nggak gol juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penikmat lapangan hijau dimanapun kalian berada. Selamat datang di Bolkes Football Podcast ya. Soal bola selalu ada cerita. Nah, akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu tiba juga. Mulai bulan Juni ini mata seluruh dunia resmi tertuju ke 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Apalagi kalau bukan demi turnamen sepak bola terbesar di jagat raya Piala Dunia 2026. Nah, di Bolkes kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sudah pasti sedikit banyak menguasai soal sepak bola. Walaupun profesinya bukan seorang pemain bola. Bukan begitu, Bapak? Iya, betul. Ya, kalau dari namanya ini kayak pemain badminton. Dulu Rudy Hartono ya kan? Saya masih muda dulu begitu. Bisa Iya. bisa di searching di Google itu. Iya, ya. Ada nama saya. Dr. Rudy Hartono, SPMP, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Kepulauan Riau. Ya, Pak? Iya, betul. Selamat datang di Bolkes. Semoga perbincangan kita hari ini menarik sehingga pelaksanaan Piala Dunia juga akan menarik hari ini, ya kan? Bapak Rudy Hartono sejak kapan mulai menyukai sepak bola? Apakah mulai dari kecil atau sejak kapan mulai senang dengan sepak bola, Pak? Kira-kira ini dari kecil ya. Waktu itu masih saya SD di kampung saya di Pagaralam, pelosok sana. Listrik pun belum ada di kampung saya. Oh iya. Waktu itu masih ada tabloid bola kan. Oh, dulu belum ada internet. Belum ada internet, TV masih hitam putih. Cuman sudah ada tabloid bola yang terbit mingguan. Iya. Disitulah saya mulai mengenal namanya bola. Jadi pemain-pemain asing pun sudah kenal saya. Ya namanya Ruud Gullit, Ronald Koeman, siapa lagi yang dulu. Termasuk Maradona itu juara dunianya itu kalau nggak salah pas saya SD itu, kelas 6 SD. Itu legend tuh Maradona. Terkenal tuh. dengan tangan Tuhannya. Iya benar. Jadi- Dulu ada Pele juga. Ada Pemain Pele, Brazil ya, Pele. Pele cuma dapat ceritanya, nggak lihat langsung karena itu kan tahun 70-an ya. Iya. Kalau Maradona itu pas kita sudah mulai ke kita kelas 6 SD lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang sudah menyuka bola sejak kecil. Sejak kecil senang bola dan punya tim favorit nggak sih, Pak? Biasanya kan kita punya tim favorit bola nih gitu. Waktu itu favorit saya itu tim Orange, Belanda dan Argentina waktu itu. Favorit saya di Belanda apa Argentina nih sekarang? Kalau sekarang ini Argentina dong. Argentina ya? Iya. Sesuai bajunya. Iya, sesuai jersey saya hari ini Argentina, tapi ini kostum away-nya ya. Iya. Oke. Saya takutnya kalau yang home-nya itu udah umum, udah biasa. Oke. Iya. Jadi timnya Argentina. Argentina. Iya. Sejak siapa tuh? Waktu itu Argentina kan sudah lama nih ikut Piala Dunia. Itu zamannya siapa? Kenapa kok tiba-tiba suka Argentina gitu? Pasti ada sebab dong. Ada sebab. Nah. Dulu sebenarnya ini kekuatan media ya. Media ini pinter. Nggak itu disengaja apa enggak? Memang saya nggak tahu, belum lihat sih rekamannya. Yang tangan Tuhan apa betul itu dia mendorong bolanya pakai tangan, tapi Pak wasit nggak tahu ya. Sejak itu viral lah zaman dulu ya. Ada tangan Tuhan di. Saya jadi penasaran. Kayak apa sih Maradona? Ternyata tahun itu juga tahun 86, walaupun ada gol tangan Tuhan, beliau terpilih jadi pemain terbaik Piala Dunia waktu itu. Waktu itu kan Argentina menang 3-2 ya lawan Jerman Barat. Oh iya, masih itu Jerman Barat namanya, belum Jerman. Jadi Jerman Timur, Jerman Barat masih pisah dulu. itu pertandingannya seru itu.
seru pertandingannya. Ketinggalan 2-0 Jerman, dibalas 2-2, Iya. baru di Last minute. last minute baru dihajar lagi sama Argentina 3-2. Tapi tidak seseru MU tahun 99 ya. Wah, jangan sebut MU. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Mungkin bukan fansnya MU ya. Saya fans MU. Oh iya. Fans garis keras. Iya. Tadi rencana mau pakai baju MU, cuman kan kita Iya. bawa Piala Dunia nih kan. Iya. Paksalah beli baju Jerman, walaupun bukan Jerman favorit saya. Udah benar ini. Kita bicara tentang 86 tadi kan. Jerman Iya, lawan ya. Argentina ini pas ini. Betul juga, Ini tapi Jerman, Argentina. Ini nggak janjian loh jersey-nya. Benar. Kebetulan sama. Tapi saya kalah ya Iya. waktu itu. Kalah ya sebenarnya ya ketat juga. Walaupun di final 90 ada ceritanya lagi nanti kan. Nanti di tahun 90 ketemu lagi Jerman itu Iya. sama Argentina di final. Iya, dulu Pak Rudi ini yang suka main bola juga nggak sih? Hobi kan kadang ada orang yang hobi, tapi belum tentu dia main bola. Dia suka nonton aja, suka sama jagoan. Ada salah satu favorit yang dijagoin klub atau negara yang dia sukain. Ada juga yang memang dari kecil suka main bola gitu. Memang suka main bola atau gimana Pak Rudi dulu? Kalau di kampung saya memang suka main bola. Cuman saya itu nyadarnya setelah SMP ya. Setelah SMP kan ada pelajaran olahraga tuh. Ya. SD kan nggak ada mata pelajaran olahraga kan. Kalau SMP itu mulai ada lebar lapangan voli, tinggi net itu ada, udah mulai belajar kita. Ya. SMP itu saya baru tahu kalau ada offside di bola itu. Berarti di kampung selama ini waktu saya main itu nggak ada yang sak tuh gol saya. Iya sih. Saya tuh kalau main bola maunya langsung di depan. Saya tunggu aja dekat kiper itu kan. Tak perlu lari-lari gitu ya. Offside tapi saya nggak lari. Jadi jarang lari tapi sering ngegol kan. Ya iyalah nunggunya depan gawang Depan kan. gawang. Setelah SMP saya tahu, oh ternyata itu salah. Itu offside berarti nggak boleh di depanin. Jadi ada yang konyol-konyol juga main bola. Jadi memang suka paling gampang bola memang di kampung-kampung. Ya kalau di kampungnya kan jarang pakai aturan ya. Kalau untuk ibu-ibu kan yang paling gampang tuh voli kan. Kalau anak-anak ini bola tuh paling gampang. Nggak ada bola pun, bola plastik apapun jadi kan. Paling gampang tuh. Oke, mungkin dulu kalau main tuh biasanya di lapangan bola atau di lapangan yang ada aja gitu. Gawangnya pakai tumpukan sendal disusun itu jadi gawang gitu gimana. Zaman dulu mainnya masih kayak gitu. Itu sebenarnya namanya di kampung kan tidak semua kampung tuh punya lapangan bola kan. Kebetulan kampung saya itu bukan kampung yang datar-datar kayak ini. Kampung saya itu perbukitan. Jadi ada tanah yang miring didatarkan. Nah, yang lucu lagi main tuh di selah batu kan. Jadi rebutan bola ngelilingi batu aja kadang. Jadi sebenarnya tidak layak sih untuk lapangan bola. Tapi di situ serunya kan. Tapi nggak sampai yang begitu dari kecil main bola terus ikut klub. Ada ikut klub juga nggak sih Pak dulu? Hobi ikut klub gitu kan dulu tuh kalau udah rame bikin klub nih. Iya. Habis itu adu tanding sama kampung sebelah gitu biasanya. Yang gitu-gitu nggak sih Bapak sampai yang seperti itu demen bolanya? Ya mungkin karena di kampung saya itu daerah pegunungan, tidak banyak lapangan bola. Adanya cuma di kecamatan aja kan. Nah. Iya. Nah, mungkin karena pengaruh nama saya juga, saya malah gesernya ke badminton malah dulu tuh. Oh, memang awalnya Di badminton memang. Malah itu sesuai dengan nama ya? Iya, tapi semangatnya kan tetap ya. Yang di bola ini akhirnya jadi penikmat ujung-ujungnya. Jadi penikmat bola, jadi pengamat. Pengamat tuh biasanya lebih pintar dari yang main ya, ngomongnya itu. Seperti itu kira-kira. Kalau yang mainnya ikut klub belum pernah. Oke, mungkin ada momen-momen ya dalam sepak bola. Kita ke Piala Dunia nih. Momen-momen sepak bola apa yang paling berkesan lah menurut Bapak yang masih diingat sampai sekarang gitu? Nah, ini berkesannya begini nih. Saya dulu kan kuliahnya di Jogja, SMA di Jogja. SMP di Pagar Alam, tapi mulai SMA di Jogja. Saya ingat tuh yang saya singgung tadi. Piala Dunia tahun 90. Kan jagoan saya Argentina tuh ya, waktu 86. Begitu 90 ketemu lagi nih Jerman Barat sama Argentina di final. Iya, finalnya lagi. Nah, waktu itu saya lagi pulang kampung, pulang dari Pagar Alam, Palembang ke Jogja naik bis. Bisnya jangan bayangin bis zaman sekarang ya. Bisnya kursinya 32 jejer, bukan 22. Isinya bisa 60 orang. 60 dan non AC dipastikan. Ya. Tidak ada AC. Tiba-tiba sekitar jam 12 malam tuh bisnya berhenti di terminal Cirebon. Saya nggak ngerti ini udah 2 jam, hampir 2 jam berhenti nggak jalan-jalan. Saya kira bisnya rusak. Apa yang terjadi? Ternyata sopirnya mau nonton siaran langsung.
Jerman nawar Argentina. Kebetulan ada TV itu di Terminal Cirebon. Itu dini hari ya dulu ya kan Dini nggak salah ya hari, di iya, final-final dini bola dulu dini hari kan. Dini hari. Jadi sekali-kalinya saya nonton final Piala Dunia di Terminal Cirebon di dalam perjalanan. Di terminal. Itu tanpa disengaja. Kebetulan makanya kok bisnya nggak jalan-jalan udah jam. Ternyata itu mau nonton bola. Nah, agak kecewa ya karena jagoan saya kalah ya. Iya. Kalah 1-0 sih, tapi kalah juga. Kalau media pinter, menang tipis lah ini, mau tipis mau berat kalah aja bukan namanya kan. Mau 1-0, 3-0 kalah. Apalagi golnya di menit ke-80-an itu udah di ujung-ujung lah ya. Yang paling menarik nonton bola tuh apa sih Pak? Nonton bareng, nobar atau nonton sendiri di rumah? Atau kadang-kadang nih ya nggak dianjurkan, tapi kan kadang-kadang biar seru ada isinya dikit. Misalnya yang kalah traktir kopi, traktir makan. Nah itu ada juga yang kayak gitu kan. Serunya sih bareng-bareng ya. Nonton nobar ya. Nobar. Tapi kalau terpaksa sendiri kayak sekarang kan sendiri di rumah. Tapi kan bisa nyari. Bisa nyari. Kita ada beberapa titik loh buat nobar nanti kan. Ada ya. Termasuk ada. di tepi laut ya kayaknya ada ya. Ya biasanya. Ada di Pulau Penyengat. Mudah-mudahan di RRI ada sih. Mudah-mudahan. Kalau RRI itu nanti penyiarnya relay juga kayak zaman dulu ya. Ya kita relay suara juga, tapi kayaknya kita dapat ini juga deh, dapat link. Maksud buat saya, siaran langsung reporternya kan harus mengajak pendengar berimajinasi kan. Oh iya, kalau radio ya kayaknya pakai reporter bola deh. Reporter bola ya. Bapak pernah dengar nggak sih? Sering jadi nonton bola tapi lewat radio gitu. Pernah nggak sih? Sering malah. Dulu. Sering malah. Iya. Apa sensasi yang Bapak dapat? Sensasinya dengar bola, nonton bola tapi denger gitu. Malah lebih ingat pakai radio saya daripada nonton di TV. Ternyata ingatan tuh lebih mengena kalau didengar. Sesuatu memori itu lebih lama di memori kita kalau didengar daripada dilihat kalau saya. Iya. Yeah. Jadi membayangkan itu pinter-pinternya reporternya ya. Benar. Mengajak kita berimajinasi bagaimana dia menjelaskan lagi di tackle, bagaimana sedang berlari, hampir gol menyentuh tiang gawang segala macam tuh. Betul. Jadi kita membayangkan daripada nggak ngelihat apa-apa itu. Kalau dengar di radio tuh kesannya pertandingannya lebih seru nggak sih? Kan kalau di radio kan komentator tuh harus membuat suasana itu hampir saudara terjadi gol, bola dibawa ke depan mau gitu kira. Seperti itulah kira-kira kan. Itu kan adrenalinnya beda ya. Kalau dengar di radio itu sepertinya pertandingan tuh nggak ada berhentinya gitu. Jalan terus gitu. Kalau dipoto sebenarnya dipoto ya. Orang nonton bola radio itu lebih seru daripada nonton. Benar. Karena ada yang kakinya di atas meja, ada yang ngelinting rokok, kan macam-macam kelakuannya. Ada yang mungkin agak sepuh, pendengarnya kurang jelas, dia kupingnya didekatkan ke radio, kadang tuh lebih seru sebenarnya kalau saya. Yang kayak gitu tuh menurut Bapak tuh masih harus dipertahankan apa enggak sih? Menyiarkan siaran langsung bola misalnya lewat radio gitu tuh, menurut Bapak tuh masih masih penting nggak sih, masih bagus nggak sih, realistis nggak sih menurut Bapak gitu? Kalau dilihatkan dari kemajuan zaman kadang nggak realistis, tapi kita kan lihat kenyataannya. Tidak semua orang tuh bisa melihat loh. Betul. Iya. Kan kita menghargai yang disabilitas segala macam ya. Dan orang-orang tuh punya kebiasaan masing-masing. Saya pun kalau mau tidur harus pakai musik. Tidur. Dan musiknya instrumen. Ya. Karena sendiri kali. Enggak, di rumah juga. Musiknya itu sangat sangat rendah suaranya tuh. Jadi kadang nonton itu saya tuh tidak semua nonton itu harus saya lihat, dengar aja cukup. Capek juga kadang kan nonton dari ini harus duduk kan. Iya. Iya. Karena kalau nonton lewat nonton tiduran itu kan nggak bagus untuk mata kita. Menurut saya masih relevan sih yang gitu, karena tidak semua saudara kita di ujung-ujung sana itu bisa dapat siaran TV dengan baik sekarang. Ya. Walaupun sekarang bisa disiasati sih, bisa di YouTube segala macam ya. Cuman nggak seru kalau nggak langsung itu kan. Kita tuh serunya itu kan kalau langsung. Ya, kalau sudah nontonnya siaran langsung gitu ya. Kadang pun, tapi saya agak pengecut dikit nih kalau soal bola. Kenapa? Kalau itu klub kebanggaan saya jarang mau nonton langsung.
Jarang malah. Takut. Kalau dia kalah, yaudah saya nggak mau nonton. Kalau dia menang, saya cari YouTube-nya. Highlight-nya paling nggak kan. Kalau dia menang. Iya. Nggak tega saya. Lucu kan? Iya, saya langsung pindah channel. Kalau udah Indonesia aja kapan main udah agak tertekan, saya pindah channel. Saya tuh nggak tegaan ngelihat klub kebanggaan saya kalah. Nggak tega ngelihat langsung. Makanya saya agak pengecut kalau nonton, saya bilang tadi. Iya. Kalau dia menang, besok saya cari, pasti ada rekamannya kan. Tapi kalau dia kalah ya sudah, kalah aja udah, saya ngomong lihat. Iya benar. Beritanya aja. Kalau menang, highlight-nya diulang-ulang tuh. Dari ulang-ulang saya cari. Pagi nonton, sore nonton lagi, ya kan? Siang nonton lagi. Nggak cuma bola, balap juga sama. Balap juga ya. Balapnya, balap saya, pembalap jagoan saya jatuh. Udah saya diamnya. Tapi kalau dia menang, saya cari-cari tuh. Mesti ada highlight-nya dalam beberapa menit setelah. Tapi kan nggak seru gitu kalau tidak menyaksikan tim kita bertanding, kalah mau kalah pun dia, mau menang pun dia. Itu kan kadang-kadang kalau kita ganti channel gitu, misalnya udah kalah ganti kan, rasa penasarannya ada juga tuh kan. Iya, saya ngintipnya di Google. Saya intip skornya aja. Skor akhir aja nanti. Kan nggak usah lihat langsung kan. Saya nggak tega ngelihat dia kebobolan itu aja. Tapi setelah saya pantau itu. Walaupun channel sudah saya pindah, saya kan bisa diintip di Google sekarang. Menit ke 64 sudah unggul 2-1 itu ketahuan. Iya. Begitu biasanya. Oke. Yang rela nonton ini kan bola nih mainnya karena di Amerika Latin ya. Iya. Ada yang jam 2 pagi, ada jam 5 pagi, ada waktunya ini nggak tentu nih, ada yang malam gitu. Yang rela nonton dini hari nggak sih Bapak modelnya? Misalnya tim favoritnya lah main gitu, Argentina main jam 2 dini hari gitu. Itu yang rela nggak sih nonton nungguin gitu? Tim favoritnya bertanding. Itu loh yang hebat kita tuh. Ternyata segala sesuatu tuh kalau diniati bisa ya bangun malam itu ya. Bisa ya. Sholat malam kadang susah. Jadi pernah begini kejadian waktu saya studi S3 di PB waktu itu. Sekitar jam 2 dosen pembimbing saya SMS waktu itu, belum ada WA. Iya. Ruth, tolong ini besok diserahkan ke saya. Karena saya lagi nonton Barcelona Madrid kan, saya jawablah. Siap Prof, saya antarkan. Apa yang terjadi di situ? Dikira profesor saya, kamu sering sholat malam ya katanya. Dikira saya lagi tahajud. Dia nggak tahu saya lagi nonton Barcelona Madrid itu sebenarnya. Tapi kan jadi bagus. Besoknya ditanya, besok kalau mau sholat malam itu tidak harus tidur. Kalau udah waktunya tengah malam, sholat aja. Saya itu sebenarnya mau ketawa dalam hati saya itu lagi nonton bola sebenarnya. Makanya begitu profesor saya SMS, langsung saya respon kan, siap Prof. Ini cepat sekali, ini pasti lagi sholat malam. Padahal lagi nonton bola. Terkesan alim. Tapi lebih bagus memang sekali-kali ya sholat malam lah. Jangan cuma nonton bola maksud saya. Oke. Berarti sepak bola itu hanya sekedar hiburan atau punya makna yang lebih besar? Menurut Bapak? Kalau saya lihat bola tuh seperti sisi mata uang ya. Hiburannya iya. Hiburannya iya. Tapi sisi lain banyak. Apa? Ada ikatan emosional juga di situ. Ada faktor ekonomi juga di situ. Ikatan emosionalnya yang kayak apa? Contoh nih, kita punya klub andalan ya. Iya. Tadi saya sampaikan. Saat dia menang kayak apa sih perasaan kita, saat dia kalah seperti apa. Padahal orang juga nggak kenal kita. Bener. Kita aja yang tahu rasa itu kan. Iya. Kadang-kadang sering dimarahin juga. Kalau klubnya kalah, kebawa sampai pagi tuh, moodnya nggak bagus kita kan. Jadi kadang-kadang orang rumah marah. Iya. Kenapa sih? Cuman gara-gara timnya kalah sampai kayak gini kali gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu. Makanya saya kalau di kantor tuh dulu waktu masih di Bogor, kalau Senin pagi saya harus memantau olahraga malam Minggu dan malam Senin. Karena kami di kantor tuh punya klub kebanggaan masing-masing. Ada Madrid, Barcelona, ada yang AC Milan ya. Saya harus lihat hasil pertandingan tadi malam. Besok ketemu teman saya di kantor, hati-hati bicara yang klubnya kalah tadi malam. Itu bisa nggak nyambung kita. Maunya dia Madrid kalah, itu jangan diajak guyon tuh, bisa emosi dia. Tapi kalau Madridnya menang, dia agak happy. Itu saking hebatnya bola tuh, bisa mempengaruhi emosional orang. Kalau hiburan ya jelas. Tapi kayak sekarang, kenapa pemerintah TPRI menyiarkan Piala Dunia? Jelas itu kan ada hubungannya dengan biar UMKM, biar ada yang lebih menjangkau segala macam ya. Jadi bola ini faktor ekonominya jelas tinggi. Tapi
faktor menyatukan emosional juga tinggi di situ. Ya. Kita sendiri kadang nggak nyadar ya. Kenapa saya suka dengan Argentina, bingung juga kadang ditanya. Dulu kan bermula dari Maradona awalnya. Tapi lama-lama kan Maradona udah nggak ada. Kok masih suka Argentina tuh kenapa gitu loh? Iya. Iya. Kenapa? Ke Belanda itu saya suka dulu sebenarnya. Cuman gara-gara beberapa kali nggak pernah baru penyisian udah gugur kan. Belanda itu nasibnya nggak pernah juara. Sering masuk final. Tapi nggak pernah juara. Tapi gagal terus mau jadi juara. Kesian sekali Belanda itu. Ya itu makanya kata orang, kamu kenapa suka Belanda? Dia kan mantan penjajah kita. sih. Iya. Ya, saya bilang. Kenapa Belanda juga? Apa karena Ruud Gullit? Dulu karena Ruud Gullit aja. Iya, ya, Van Basten. Ada Ruud Gullit. Saya suka tendangan Ronald Koeman, tendangan geledeknya saya suka. Itu ngeri tuh. Dia suka ngumpani orang tuh dari lini belakang langsung depan gawang. Gitu. Yeah. Nah itu. Sang kapten itu ya, Kapten dulu. Ronald Koeman dulu. Saya sukanya. Kalau Ruud Gullit itu saya bingung juga, suka Ruud Gullit itu apa gitu. Keliwir-kiwirnya aja suka sebenarnya. Lebih bagus Van Basten sih. Iya. Robin van Persie malah lebih oke dari dia sebenarnya. Brand Rickard ya. Dan Rickard. Itu pemain Belanda legend dulu waktu itu kan. Ya. Oke. Nah, banyak yang mengatakan sepak bola ini kan mengajarkan kerjasama tim gitu ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih nilai tersebut dalam kalau kita bawa ke dalam dunia kerja lah Pak? Ya, jika sepak bola ini kita kaitkan ke dunia kerja. Betul. Sepak bola ini kalau kita lihat kan, saya sering di komen ibu-ibu sih. Apa sih Bapak tuh? Ibu-ibu banyak terabaikan nih kalau lagi Piala Dunia katanya oleh bapak-bapaknya karena pada sibuk bola kan. Apa sih yang dilihat bola tuh? Bola tuh kan tidak cuman seru ingin golnya dan seru detik-detik terakhirnya ya. Bola itu kalau kita lihat 11 orang tuh punya peran masing-masing kan. Iya. Iya. Coba aja di bola tuh kalau nggak kerjasama, ada iri hati satu aja repot tuh. Kalau gol siapa yang disorot? Striker yang ngegolkan kan? Disorot. Penjaga gawang nggak disorot kamera kan? Kalau penjaga gawang iri sama striker ikut nyerang kan kacau itu. Karena tidak disiplin di posisi masing-masing. Iya. Iya. Walaupun sering kita lihat nih, kalau ada kesebelasan yang tertinggalnya satu angka lagi. Mereka all out kan? Pernah lihat kan kiper yang ikut nyerang kan? Sering kan kita lihat. Sering. Itu biasa di detik-detik terakhir. Kalah sekalian atau bikin gol. Iya. Nah, itu sering kita lihat. Kayak MU sama itu ya. Iya, sering begitu dia kan, kiper aja ikut nyerang kan. Sekalian kita kegolan satu lagi atau kita ngegolkan. Dan ada yang berhasil masalahnya begitu. Malah kipernya yang ngegolkan. Iya. Ada. Jadi saat dia tertinggal 0-1, dia dapat sepak pojok, kiper ikut maju. Bayangin kalau sepak pojok tuh gagal, ditangkap oleh kiper lawan, langsung dioper ke depan, gol, nggak ada penjaga gawangnya kan. Iya. Nah ada suatu momen justru yang ngegolkan tuh atas hasil sundulan kiper yang maju tadi. Nah jadi kalau dilihat dari untuk kantor, artinya apa? Kita harus disiplin di posisi masing-masing. Tidak boleh iri masing-masing, tidak boleh iri dengan posisi teman-teman. Karena kita semua penting. Kalau nggak penting pasti kita nggak ada di lapangan itu. Kalau nggak penting ngapain kamu jadi gelandang, kamu jadi striker, kamu jadi kiper kan? Nah tapi nggak boleh iri tadi. Nah, kayak mesin ada leluconnya ya. Kalau mesin itu iri-irian repot, nggak jalan kita. Kalau kata Busi, kalau nggak ada saya nggak jalan. Pertalite-nya dengar. Kalau nggak ada saya juga nggak hidup mesin. Nah, karena pertalite-nya bangga, ban kita dengar. Kalau ban saya gembos juga nggak bisa jalan. Nah kan gitu akhirnya. Artinya apa? Segala sesuatu berjalan dengan kerjasama tim. Ya. Tapi nggak cuma kerjasama. Masing-masing anggota tim itu harus disiplin di posisi masing-masing. Di kantor ini mungkin dia ini nggak cocok sebagai orang lapangan, mungkin cocoknya di administrasi. Berarti dia nggak cocok striker, dia cocoknya jadi back nih di belakang gitu ya. Ini sering kita alami di kantor ini. Saya kalau ada staf saya yang kurang bagus kerjanya, saya nggak bilang dia jelek. Saya akan evaluasi, mungkin saya salah naruh dia di situ. Posisi. Mungkin saya naruhnya salah. Mungkin dia saya taruh di sini. Karena ya saya yakin semua orang tuh punya potensi. Coba Messi dijadiin back, nggak jadi kan? Iya, nggak jadi dia. Nalurinya beda. Beda kan? Nalurinya beda, keterampilannya beda, seperti itu.
Ya, kira-kira seperti itu kalau kita tarik ya di bola itu. Walaupun kadang pelatih kalau gelandang kiri kanan itu kan, atau dia pemain penyerang depan jadi penyerang lubang segala macam itu kan, itu strategi pelatih ya. Tapi intinya ada strategi yang bisa kita tarik dari bola tuh untuk manajemen di kantor, saya kira. Oke, jadi bola itu menurut Bapak banyak bisa menyatukan atau justru bisa memunculkan perbedaan? Jadi bola ini kalau saya lihat paradok ya, bersifat paradoksional menurut saya bola itu. Ini agak serius nih. Iya, agak deep dikit. Iya. Jadi paradoksional itu artinya apa? Orang melihat itu seolah-olah nggak baik, tapi sebenarnya dia baik. Makanya kita lihat bola itu bersatunya banyak, tapi kan banyak kerusuhan juga kan? Iya. Kenapa Persib sama Persija kemarin pertandingannya dipindahkan ke Kaltim? Itu untuk mengurangi supporternya biar tidak lalu tapi gesekan juga kan, walaupun dikit gitu loh. Betul. Karena sifatnya bola itu paradoksional. Kalau pertanyaan tadi, kira-kira bola itu bisa menyatukan atau bikin kerusuhan? Nah, tergantung konteksnya ya. Tapi saya melihat di sini lebih banyak untuk menyatukan. Kalau udah bola itu udah nggak jelas lagi agamanya apa, jenis kelaminnya apa, dia dari mana. Justru dia, karena sifat bola itu inklusif, dia terbuka untuk semua orang, siapapun bisa. Ya, kalau bola itu. Apalagi timnas ya. Timnas kita kan. Kalau yang bertanding timnas gitu kayaknya terasa gitu kan. Terasa bersatunya gitu. Semua masalah-masalah yang ada tuh hilang sebentar gitu. Nampak kekompakannya, apalagi habis main di setelkan lagu Tanah Airku, sekarang kan lagu wajib itu kalau Tanah Airku itu. Coba penonton yang ribuan beli kaos tuh nggak disuruh kan? Ya, beli sendiri dia. Makanya di bola itu menang kalah di bola itu, kalau menang bangga, terus kalau kalah gimana? Tetap bangga kita kan? Kenapa masih bangga? Saya ingat waktu kuliah dulu, saat saya dapat nilai D, D itu sebenarnya lulus, cuman di bawah 2 nilainya kan, dianggap nggak lulus. Kalau nggak lulus sekali kan nilainya 0. Saat kita ada teman lain juga dapat D, kita nggak jadi sedih. Wah, ada juga yang nggak lulus, nggak cuma saya. Nah, jadi justru kalau saat tim kita kalah atau dia lagi tidak bagus tuh justru meningkatkan kebersamaan kalau saya. Oke. Apa kesamaan seorang pelatih dengan seorang pemimpin instansi? Bapak kan seorang pimpinan instansi. Apa yang membedakan apa kesamaan lah seorang pelatih dengan pimpinan instansi? Seperti saya sampaikan di depan tadi, kalau bola itu yang jelas ya, kalau di kantor kan mesti tiap tahun ada perencanaan kan ya. Apa nih kegiatan kita tahun depan? RRI apa nih kegiatan tahun depan, programnya apa? Dan di situ ada keuangan. Nah, harus didukung oleh uang. Oke, program siap, uang siap, siapa yang ngerjakan? Ada tim kan? Di bola juga sama. Seperti sekarang ada klub-klub di Indonesia ini punya pelatih baru kan? Persija ada pelatih baru, Sintayong. Pasti dia ada deal dengan manajemen. Saya mau melatih Persija kalau si A, si B ditarik ke tim. Karena dia mau bekerja ini. Sama, bola juga begitu kan? Bola udah begitu. Di kantor juga gitu. Saya ada kegiatan swasembada pangan nih sekarang. Nah, saya Kepri ini pulaunya beda-beda. Saya udah punya tim. Kalau ke Natuna si A, kalau ke Lingga si B, kalau ke Bintan ini. Kalau saya taruh orang, itu nggak jalan. Berarti sudah ada formasi. Ada formasi. Sesuai kemampuan dan gaya masing-masing. Contoh, dia ini orang Karimun. Dulu orang Karimun, nggak mungkin saya taruh di Natuna. Untuk mempermudah koordinasi, bagusnya saya taruh di Karimun. Biar ketemu bupatinya gampang. Jadi bola juga sama kan? Nggak mungkin orang naruh di penyerang ditaruh di back atau sayap seperti itu. Jadi ada kesamaannya banyak. Kalau Bapak seorang pelatih, seperti apa Pak pilih? Tegas, pelatih yang tegas, pelatih yang santai, atau pelatih yang lebih memotivasi? Di mana-mana biasanya pelatih itu yang sangat ditekankan itu disiplin. Kata kuncinya disiplin. Kita banyak kan melihat ya, yang kita tunggu itu apa kadang? Rilis pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia nih.
ditunggu-tunggu sama kita. Oh, si A nggak dipilih ya, si B nggak dipilih. Iya, itu biasanya gara-gara disiplin. Iya. Gara-gara disiplin, kadang pelatih juga lihat kebugaran. Kenapa si A tidak ditarik, diajak ke Piala Dunia? Kebugarannya di bawah standar kata pelatih. Dia nggak bugar itu karena nggak disiplin. Nggak disiplin, dia tidur malam, makannya nggak ini. Jadi kata kuncinya disiplin kalau saya pelatih. Tegas tuh urusan berikutnya. Kita tegas juga kalau dia memang nggak disiplin juga susah. Disiplin dulu kalau saya. Lihat pemain tuh kan, kalau disiplin di posisi masing-masing aman kan? Sering kebobolan karena nggak disiplin. Dia gatel aja kepengen ikut nyerang, bobol gawang kita. Nah itu menurut saya. Berarti pelatih yang disiplin ya? Utama, walaupun banyak ya. Tapi kalau di ranking nomor 1 disiplin kalau saya. Oke, kita main quick question. Jawab cepat. Nah, tadi udah serius nih. Pilih. Kita ini lagi ya. Cooling down lagi. Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Kan Argentina ya? Argentina. Karena apa Lionel Messi? Iya. Lionel Messi itu pinter bola karena bakatnya. Kalau Ronaldo itu pinter bola karena berlatih. Itu aja kalau saya lihat. Piala Dunia atau Liga Champion? Piala Dunia. Piala Dunia. Liga Champion kurang? Champion kan cuma Eropa. Nggak punya klub? Nggak punya klub favorit? Ada sih. Apa? City. Manchester City? City. Aduh, berlawanan lagi. Memang harus berlawanan. Iya. Nonton di stadion atau di rumah? Di stadion. Kenapa? Lebih seru. Euforia. Adrenalinnya beda. Walaupun kalah pun beda loh kalau di stadion. Pernah kalah. Pernah Bapak nonton di stadion? Iya di GBK. Pertandingan? Waktu itu Indonesia lawan mana lah ya? Sampai rela-rela rental mobil kan? Oh ya? Iya. Gimana Pak? Adrenalin nonton di studio studio biasa di dialog di studio sih. Iya. Biasa di stadion tuh kayak mana? Nonton di stadion tuh apa yang Bapak rasakan Pak kalau nonton bola di stadion gitu? Baru masuk aja auranya udah beda loh. Iya. Padahal pemainnya belum ada. Kita baru masuk stadion tuh udah beda auranya. Iya. Belum main bola tuh. Belum dimulai malah. Baru kita aja yang masuk. Iya. Suasananya udah beda menurut saya. Iya. Bedanya tuh karena sorai atau semangatnya atau apa tuh? Sorai semangatnya. Jadi apa ya? Masing-masing supporter itu. Saya pernah nonton di stadion yang waktu itu klubnya itu lagi kena hukuman. Dilarang. Liga Indonesia ya? Iya, dilarang nonton. Tapi karena saya dekat sama orang itu, saya bolehlah nyelip 1-2 orang ya. Tapi kalau untuk beli tiket nggak dijual. Oh iya. Ternyata nggak ada penonton, tetap seru gitu loh. Nggak ada yang sorak-sorai. Iya. Justru serunya karena pertandingannya atau? Karena pertandingannya. Justru yang lebih terdengar tuh suara bolanya tuk-tuk pindah ke kaki pemain lebih terdengar. Suara teriakan pemain juga kedengaran nggak sih? Kedengaran, dia jerit-jerit kedengaran. Umpan, sini minta gitu. Jerit-jeritnya pelatih kedengaran. Tapi kalau yang normal itu nggak kedengaran suara pemain itu. Iya. Iya. Ya, berarti kan kalau main bola tuh kan kayak gitu, cepet sini gitu nggak sih? Kiper marah-marah karena backnya nggak disiplin kan. Yang pelatih ya kan teriak-teriak. Jadi pemain bola tuh yang paling sering marah tuh nomor 1 pelatih, yang kedua kiper. Oh iya. Dia paling sering marah itu. Iya. Karena kan gara-gara temannya dia kebobolan atau dia capek kan. Karena kalau sampai bola ke kiper berarti kan backnya nggak beres. Kan kayak gitu. Oke. Iya. Suka adu penalti atau gol di menit akhir? Gol menit terakhir. Kenapa? Ya karena itu lebih mendebarkan. Kalau penalti itu saya merasa sampai hari ini nggak fair. Tapi kan deg-degannya beda ya. Iya. Kalau ada penalti itu kan kayaknya pas giliran pemain kita yang nendang tuh ikut berdoa nggak sih? Maksudnya jangan tak gol gitu. Ikut yang kayak gitu nggak sih pada saatnya? Nyesek sinar penalti itu. Kenapa? 2 kali 45 menit. Klub kita tuh bagus mainnya. Iya. Cuman di penalti kalah, kan nggak adil menurut saya tuh. Okay. Nah itu menurut saya tuh. Cuman lagi kurang beruntung deh di penalti itu. Jadi kesannya pertandingan tuh cuma mengandalkan skor, tidak mengandalkan proses gitu loh. Berarti sakit ya kalau negara kita, tim favorit kita kalah di adu penalti tuh kayaknya nyeseknya beda gitu ya. Saya pernah mendengar reporter ngomong gini. Nah, Indonesia itu lagi tertinggal, hampir kalah lah ya. Nah, reporter bilang ini,
para pendengar sekalian, mari kita doakan supaya kita segera bisa bikin gol gitu kan. Ada yang komen teman saya, kamu jangan nyuruh Tuhan berbuat tidak adil. Kenapa? Kita memang jelek mainnya, kok suruh menang? Kan gitu loh. Kalau memang jelek ya kalah aja. Itu kan harapan, Pak. Gimana? Tapi kalau kali nggak imbang mainnya, ini udah jelas jelek minta menang kan? Iya. Makanya teman saya komen, kamu jangan nyuruh Tuhan tidak berbuat tidak adil. Memang jelek kita mainnya kali ini, wajar lah kalah gitu loh. Berarti seneng gol di menit akhir ya? Ya paling suka saya itu kan final Liga Champion tahun 99 kan? Iya, ya, MU sama menit Munchen. ke-90 MU itu masih ketinggalan 1-0 lawan Munchen. Tapi menit ke-93 MU udah unggul 2-1. Iya. Nah, menit 95 peluit ditiup. Jadi nasib tuh cuma 3 menit aja, capek-capek 90 naik. Itu lebih seru sebenarnya membuka. Kalau penalti itu sampai sekarang tuh nggak seret betul saya nih. Karena tidak menggambarkan kekuatan 2 kali 45 menit itu kadang ngepas sih memang dia menang, tapi banyak sering itu juga kan. Tapi itu mental nggak sih tendangan penalti itu mental. Sangat menguji mental pemain yang akan melakukan eksekusi nggak sih itu menurut? Iya jelas tekan mentalnya kuat. Iya. Sehingga sekelas Messi, Ronaldo juga sering nggak masuk. Iya. Justru yang banyak ngegolkan penalti itu bukan pemain terkenal, karena dia nggak ada beban moral kan kadang tuh. Dia juga bukan ini. Seru lagi kalau penalti 5 orang pertama masih seri. Tambah lagi 5 orang kan, masih seri juga. Sampai ke kiper. Akhirnya kiper nendang masih seri juga. Akhirnya yang dari awal nendang lagi. Ada yang kayak gitu kan? Oke, iya. Sering. Ada kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi jarang lah ya, jarang sampai kalau akhirnya. sampai ke kiper pernah. Sampai ke kiper Tapi pernah. sampai yang pertama nendang lagi tuh ada, cuman jarang. Oke. Tim favorit sepanjang masa? Orang banyak Brazil, tapi saya nggak ngalami nonton Brazil, saya tetap Argentina kalau saya. Yang kedua Spanyol ya. Iya. Spanyol saya kalau di ranking saya Spanyol nomor 2. Argentina ini kelemahannya satu sih sekarang itu sebenarnya. Apa? Regenerasinya tidak sebagus Spanyol. Iya. Spanyol tuh berani dia di Piala Eropa kemarin nampilkan pemain muda-muda. Iya. Jadi mereka tidak cuma mengejar gelar, tapi rencana jangka panjangnya bagus. Pemain mudanya udah ditampilkan. Oke, jadi memang jagoannya kali ini Argentina. Sementara Argentina. Tapi feeling yang bakal juara siapa? Kalau kita kan punya tim favorit nih. Kalau saya kan Inggris. Tapi feeling yang juara kayaknya tahun ini Portugal. Saya Bapak punya feeling juga nggak? Spanyol saya. Spanyol ya? Iya. Kenapa? Iya. Pemain-mainnya muda. Iya. Pemain muda gitu. Biasanya belum banyak beban moral di situ tuh. Dan bebannya beda kan. Kayak Piala Dunia 4 tahun lalu kan beban Messi itu berat sekali. Iya. Karena sebelum dia gantung sepatu, dia ingin merasakan juara dunia kan, belum pernah Messi itu juara dunia selama ini. Maju ke final sering tuh. Tapi udah kemarin. Kemarin udah. Kemarin. Jadi beban moralnya memang lebih berat dia. Ya. Sekarang tuh sebenarnya Argentina kalau bisa nambah, kalau enggak sih nggak apa-apa juga kali ya. Iya. Oke. Tapi kalau yang kedua saya Spanyol sih. Iya. Final favorit? Final favorit Spanyol lawan Brazil. Spanyol lawan Brazil. Iya. Seru juga sih. Iya. Portugal Inggris juga seru. Portugal Inggris ya. Iya. Tapi Inggris selalu mengenaskan ya. Kenapa? Ya lihat Inggris itu kan hampir nggak pernah masuk final ya. Pernah. Maksud saya begini. Kemarin waktu lawan Mana itu? Prancis ya? Dah. Terakhir. Maksud saya Tapi kalah. Iya. Liga Inggris itu paling glamor sampai hari ini. Saat tahu. Bapaknya suka Manchester City. Iya. Kenapa larinya Argentina? Kan klub. Pemain City itu banyak main Argentina loh kuncinya kemarin tuh. Iya sih. Kemarin tuh. Iya. Iya, ada. Iya. Jadi kalau udah klub tuh saya lihat dulu. Makanya kalau nonton bola itu kadang kok nggak suka nonton MU, karena di MU sekarang nggak ada pemain saya. Jadi saya ini klub, kalau negara saya agak fanatik negaranya. Tapi udah klub saya lihat pemainnya siapa dulu. Oh berarti pergerakan. Belum pasti City juga. Belum saya. City kan udah banyak. Haaland mungkin keluar ya tahun ini ya. Kayaknya enggak deh. Ya.
Kalau dia udah keluar, kalau pemainnya pindah, saya nggak jadi lagi ngefans ke situ pindah. Begitu. Iya. Tergantung halannya kemana. Nggak halan juga sih. Halan-halan dia. Halan ya. jadi makanya kita lihat transfer nanti seperti apa. Biasanya transfer setelah Peludiannya menarik nih. Iya. Biasanya di Piala Dunia, Pak, itu kan pasti memunculkan bintang-bintang baru tuh. Iya. Iya kan? Rising Star. Kalau Piala Dunia sebelumnya, lihat tuh, Maroko sampai babak keberapa? Bagus kan dia? Iya. Setelah Piala Dunia pemain Maroko tuh laku keras. Di PSG ada. Betul. Sampai sekarang masih bertahan itu. Nah, makanya nanti tim-tim yang agak menonjol lah ya, tidak harus juara, tapi menonjol, bisa sampai perempat final, apalagi semifinal. Padahal dia bukan negara unggulan. Iya. Itu biasanya pemainnya laku keras itu nanti. Iya, banyak memang di Piala Dunia itu muncul ya bintang-bintang baru gitu kan, yang tiba-tiba Iya. dia itu jadi sorotan gitu kan. Mungkin karena apa ya Pak biasanya kayak gitu? Punya semangat yang baru gitu sehingga dia muncul menjadi rising star gitu. Itu karena semangat apa tuh Pak? Semangatnya, ya semangat biasanya bebannya tidak kebebanan mereka itu. Kan dianggap underdog kan. Underdog justru mereka lebih lepas mainnya. Ya. Sampai saya cari-cari kaos Maroko mana ini, ketemu juga kemarin itu kan. Sebelum Piala Dunia berakhir itu. Bapak yang koleksi kaos enggak sih? Ada, koleksi Maroko ada saya. Nah, waktu itu Yang koleksi jersey juga? Negara atau ada jersey apa juga. tim atau klub? Iya. Suka yang klub apa yang timnas? Kalau koleksi? Kalau koleksi klub. Ini timnas baru ini saya beli. Iya. Karena ini Piala Dunia. Karena podcast Kalau ini Liga beli. Champion saya beli klub. Oh iya. Karena Piala Dunia saya mikir juga tadi malam mau nyari City, tapi ini kan Piala Dunia. Sama dong. Ya, akhirnya saya cari. Tapi Argentina pun saya nyari jersey yang away ya, jangan yang home. Kalau home udah terlalu familiar. Kelihatan. Kalau ini orang nggak banyak paham kalau ini punya Argentina. Kalau yang home-nya udah hafal kita, Prancis kayak apa, Jerman kayak apa gitu. Oke. Iya. Punya pemain yang menginspirasi nggak sih Pak? Sampai akhirnya Bapak bisa jadi seorang pemimpin. Kalau untuk saat ini, itu yang bisa menginspirasi Bapak lah pemain ini. Oh dia nih Bapak ikutin juga lah sedikit banyaknya tentang perjalanan hidupnya sampai akhirnya dia sukses di sepak bola. Apakah itu bisa mempengaruhi Bapak juga akhirnya Bapak bisa jadi seorang pemimpin di kantor? Kalau pelatih saya Guardiola, kalau pemain Messi yang saya lihat ya. Masih Messi ya? Iya, karena saya lihat perjalanannya. Messi itu kan dulu termasuk dianggap abnormal ya. Ya. Awalnya. Ya awalnya. Badannya dia tidak ideal untuk main bola, sampai disuntik hormon segala macam. Nggak ada yang mengira Messi bakal terkenal. Cuman ada 1-2 orang melihat bakatnya. Ditarik ke Spanyol, masuk akademi, pakai ada treatment disuntik hormon segala macam, tapi nggak gede-gede juga badannya tetap segitu kan. Iya. Tapi tadi bakat alaminya. Messi tuh nggak gede, nggak tinggi badannya. Cuman kan yang gede-gede tinggi kan lewat sama dia kan. Nah, jadi perjuangannya. Jadi kita kalau mau, kita jangan melihat potensi yang kita lihat. Kadang namanya potensi nggak terlihat ya. Kalau potensi itu biasanya sih yang melihat orang kali ya. Orang lain yang melihat kan. Kita nggak tahu kan. Kita tahu nggak sih kadang-kadang kita punya potensi ini, menyadari apa enggak sih? Nah itu termasuk Messi itu karena ada yang pintar melihat potensinya. Mike Tyson juga kan dulu biasa saja. Cuman ada orang melihat potensinya. Orang yang melihat potensi kita gitu ya. Dia tuh dulu ugal-ugalan, nggak jelas orangnya, berantem di jalanan. Dia lihat potensinya anak ini, kayaknya instingnya bagus, ditarik lah. Messi juga sama kan, sampai ditarik dari Argentina ke Spanyol itu karena orang melihat potensi. Kalau dari tinggi badan, postur nggak memenuhi syarat, seperti itu. Kalau Guardiola itu yang saya lihat itu manajemennya. Dia dulu sebagai pemain, dia pelatih di mana-mana kan, hampir semua sukses kan ya. Jadi kalau pemimpin sukses di satu tempat belum teruji itu Mas. Kebetulan lagi beruntung dia di situ. Nah, pemimpin yang bagus itu udah diteruji di beberapa. Kalau kami di dunia eksak pertanian itu, kalau menguji sesuatu ulangannya minimal 3 kali loh Mas. Berhasil sekali belum, coba dipindah. Berhasil lagi belum juga, coba 3 kali dipindah, bagus, memang orangnya bagus. Contoh, saya kepala di Jogja,
seperti apa. Coba saya ke Prihabis ini saya dipindah kemana. Kalau baru bagus 1-2 tempat belum bagus. Karena kalau diuji itu kita melihat dengan berbagai karakter. Saat pelatih Barcelona dia bagus, pelatih di Munchen juga lumayan, pelatih di City juga ini. Sampai dia kebosen sekarang jadi pelatih kan. Dia tuh mundur karena udah bosen, udah nggak ada tantangan. Terlalu Gelar sering juara juga kan. Ya, gelar apa sih belum dikasih. Kalau duit udah nggak mikir duit ya. Iya. Tapi pencapaian dia tuh udah selesai. Tinggal cuman nambah jumlah kan. Cuman kalau dia berhenti di saat karirnya sedang turun kan namanya nggak bagus juga kali ya Pak. Marah harum menurut saya. Saat dia berhenti sedang gacor-gacornya itu malah lebih baik seperti itu, atau memang setelah kita turun prestasi kita sudah mulai tidak bagus, kita berhenti di situ? Apa berhenti saat kita masih di puncak-puncaknya? Kalau saya lebih senang berhenti saat lagi gacor-gacornya. Kenapa begitu? Karena memberi tekanan ke pengganti kita. Betul. Akan pusing dia kan. Nah, pasti kita akan selalu beban dia lebih berat. Kalau saya gantikan orang yang sedang terpuruk, saya bergerak dikit aja udah kelihatan bagus saya kan. Betul. Tapi sebelum saya bagusnya bahaya tuh. Kayak Carrick lah ya. Iya. Lihat Ferguson berhenti saat MU lagi di puncak kan. Iya. Di puncak-puncaknya MU dia berhenti aja. Sampai sekarang akhirnya orang nggak ada pelatih MU sebaik Ferguson karena dia turun lagi bagus-bagusnya. Iya. Gitu loh. Yang setelah Carrick waktu MU lagi turun-turunnya, Carrick masuk, sekarang naik sedikit, namanya harum gitu kan. Menurut saya, jangan banyak orang tuh nunggu dipecat oleh manajernya, baru menunggu dipecat baru berhenti. Saya lebih senang tadi jawaban saya. Tapi jarang orang mau meninggal singgasana kalau lagi di puncak ya. Tapi itu dilakukan oleh Guardiola. Itu dia berpikirnya ke depan, dia visioner. Ya, tapi pengganti Guardiola di City akan lebih berat bebannya. Betul. Ya, seperti nah, ini kita ada di segmen terakhir nih Pak. Mungkin ada pesan mungkin buat generasi muda yang mencintai sepak bola. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan? Salah satu pesan di bola tuh yang dramanya itu sebenarnya satu, pantang menyerahnya di bola itu. Itu yang harus ditiru. Anak muda kita sekarang ini baru sekali gagal. Saya udah nyoba, udah 3 kali, udah 4 kali nggak lulus. Saya tes CPNS mau katanya. Saya coba bisnis ini nggak jalan. Dia nggak tahu pemain bola itu 2 kali 45 menit udah keringetan nggak gol juga kan. Iya. Nah, jadi kenapa? Dan saya kasih ilustrasi juga. Orang mengasah pisau tuh pakai kikir apa itu kan nggak tajam kan. Berkali-kali, beribu kali baru tajam. Jadi kadang anak muda zaman sekarang ini kurang perlu kita semangatnya kurang paham proses. Dia ngelihat si A sudah berhasil, dia nggak tahu tunggang langgangnya si A dulu seperti apa kan. Nah, jadi bola tuh proses yang dilihat itu. Capek 2 kali 45 menit itu belum tentu gol, malah kalah. Iya kan, tapi kan nggak boleh nyerah, harus main lagi. Kalah lagi kan. Ada klub 8 kali main pertama kalah terus, tapi dia kan terus main kan. Ada klub itu, lihat di Liga tahun ini di Indonesia aja, Maluku United itu kayaknya bagus di awal, agak turun di tengah, kan. Tidak segacor di awal. PSM Jogja sebagai klub promosi kemarin bagus di awal, di ujung-ujungnya agak turun. Nah seperti itu. Borneo FC sampai 12 pertandingan nggak pernah kalah di depan, tahu-tahu nomor 2 kan kalah sama Persib dia. Artinya apa? Di dunia bola terutama ini jangan mudah menyerah dengan kondisi yang ada sekarang. Terus maju dengan tetap semangat, itu saya kira. Mengapa soal bola selalu ada cerita? Karena tiap pertandingan bola kita tidak bisa menebak hasilnya. Tidak bisa nebak hasilnya. Makanya tadi banyak hiburan di bola tadi kan. Hasilnya seperti apa? Ya mungkin tadi kasus MU tahun 99 tuh. Mungkin udah pesta Munchen tuh menit 90 kan. Bagi menit ke 90 tuh mungkin bagi pemain kan maunya injury time-nya kan 5 menit tuh. Menit ke 90 unggul 1-0. Bagi fansnya Munchen
5 menit tuh kelama banget nunggunya kayaknya. Benar. Ingin segera habis dia kan. Iya. Tapi bagi MU ini sangat pendek waktunya. Ternyata dia bisa bikin gol dalam 3 menit kan. Oke. Nah, itu serunya di situ. Ya, kayaknya Bapak suka MU nih. Dari tadi ngobrolnya MU sama Munchen. Tapi sekarang enggak. Karena udah pemainnya enggak ada yang cocok. Dulu iya ya. Dulu suka saya. Karena kalau MU sudah sepak pojok tuh hampir dipastikan gol dulu. Coba kalau tahun masih ada siapa dulu. Baik, Pak Dr. Rudi Hartono SPMP, ya, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BPRMP Kepulauan Riau. Terima kasih ngobrol-ngobrol bolanya. Oke, Semoga sama-sama, terima tim kasih. favoritnya jumpa Inggris lah ya nanti di final. Oke, semoga Setuju. Apa Inggris? Kalau ketemu, ini Inggris nih kayaknya ya. ya Inggris. Tapi Ini kok- salah kok baju. bajunya salah beli kostum kayaknya. Iya, Memang ini yang ada- sisa semalam. Memang Inggris ada putih-putihnya. Iya. Tapi ini kalau lihat warnanya memang Jerman sih benderanya ya. Iya. Kalau Inggris ketemu Argentina, kita kontak-kontakan ya, Oke. biar ada isinya. Pokoknya nanti tunggu aja. Spanyol, Argentina lah ya, mana yang masuk ini. Enggak. Jangan-jangan dua-duanya ketemu. Pokoknya Inggris harus masuk. Inggris harus masuk. Ya? Siapapun lawannya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai ketemu lagi di Bolkes. Soal bola selalu ada cerita.